Oke, halo guys, balik lagi sama gue PG. Saat ini kita akan membahas Chinese Remainder Problem. Oke, Chinese Remainder Problem itu apa? Jadi dulu ada seorang pakai kawan Cina namanya Sun Tse. Dia mengajukan pertanyaan seperti ini. Tentukan sebuah bilangan bulat yang kalau dibagi dengan 5 menyisakan 3, kalau dibagi dengan 7 menyisakan 5, dan kalau bilangan tersebut dibagi dengan 11, dia akan menghasilkan 7. Nah, pertanyaan ini menyusahkan hidup kita. Dan ya luckily kita akan mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan ilmu-ilmu yang udah kita miliki. Dulu kita pernah belajar tentang kombinasi linear. Kita akan pakai itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kedua, kita akan memakai kekongruengan modulo, termasuk di dalamnya aritmatika modulo. Oke, sebelumnya kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diolah, yaitu X mod 5 sebagai 3. Kita bisa bilang X akan kongruen dengan 3 mod 5. Lalu X di sini kita mempunyai 3 buah syarat, yaitu yang pertama X itu kongruen dengan 3 mod 5, kedua X itu kongruen dengan 5 mod 7, dan ketiga X itu kongruen dengan 7 mod 11. Gimana cara kita beresin ini? Pertama, kita akan mengubah bentuk yang pertama. X kongruen dengan 3 mod 5 bisa gue ubah menjadi X sama dengan 3 ditambah 5 kali K1. K1-nya berapapun bebas. Oke, dengan kita mensubstitusikan X sebagai ini, maka kita telah memenuhi syarat yang pertama. Bukan keluarnya biar jelas, kita telah memenuhi syarat yang pertama. Nah, sayangnya kita harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Maka untuk syarat yang kedua, kita bisa substitusikan X yang ada di sini ke X yang ada di sini. Maka kita akan peroleh X akan kongruen dengan 5 mod 7. X yang kita substitusikan 3 ditambah 5 K1 akan kongruen dengan 5 mod 7. Nah, dari sini kita bisa olah menggunakan aritmatika modulo yang telah kita pelajari. 5K1 akan kongruen dengan kita kurangi 3 ke 2 ruas 2 mod 7. Nah, di sini agak masalah karena ingin 5K1 dan ini 2. Bagaimana kita mengubah ini menjadi bentuk K1 sama kongruen dengan sesuatu? Well, kita pakai inverse modulo. Jadi kita mencari K1 sama dengan 2 ditambah 7 kali sesuatu dibagi 5. Ya, ini harus bilangan bulat. Maka A paling dekat adalah 4. Maka kita peroleh K1 sama dengan 2 tambah 28 bagi 5 sama dengan 6. Maka kita bisa bilang dari hasil perhitungan kita ini, kita bisa menyatakan ini berubah menjadi K1 akan kongruen dengan hasil ini 6 mod 7. Oke, sampai sini kita bisa ubah lagi bentuk ini menjadi K1 sama dengan 6 ditambah 7 K2. Oke, sampai sini kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Karena kita sudah memenuhi K1 dan kita sudah memenuhi K2, maka syarat kedua juga terpenuhi, tinggal syarat ketiga. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan lagi step by step yang sama. Kita akan fokus ke sini sekarang. Nah, tapi kan ini kan bentuknya X kongruen dengan 7 mod 11. Di sini kita punyanya K1 sama dengan ini. Well, kita bisa ubah lagi ke dalam bentuk X. X-nya kan kayak gini. Maka X sama dengan 3 ditambah 5 K1. K1-nya sama dengan ini. Kita sulihkan, maka X sama dengan 3 ditambah 5. K1-nya kita ubah 6 tambah 7 K2. Di sini kita akan peroleh 5 kali 6 30, 33 ditambah 35 K2. Nah, X yang ini yang telah memenuhi syarat 1 dan kedua yang akan kita substitusikan ke sini. Maka ini si X ini akan berubah menjadi 33 ditambah 35 K2 akan kongruen dengan 7 mod 11. Lalu kita lakukan hal yang sama lagi. Kita akan mengurangi 33 ke 2 buah ruas
Jadi kita akan peroleh, kita geser dulu biar rapi. Kita akan peroleh 35 K2 akan kongruen dengan 7 minus 33 ikual minus 26 mod 11. Dan kita sederhanain dulu biar gampang. 35 K2 akan kongruen dengan 7 mod 11. Nah, sekarang kita harus mencari K2 itu sama dengan apa? K2 menurut inverse mode dulu akan sama dengan 7 ditambah 11K per 35. Di sini kita akan memperoleh kalau ini K3. Dari sini kita peroleh bahwa K2 akan sama dengan 7 ditambah 11 kali 28 per 35. Karena ini angka paling kecil supaya ini semua jadi bilangan bulat. 28 itu angka paling kecilnya. Jadi kita peroleh K2 akan sama dengan 9. Nah, sampai sini kita akan membentuk ini. Jadi K2 kongruen dengan 9 mod 11. Alias K2 akan kongruen dengan 9 ditambah 11 K3. Oke. Sampai sini kita bisa substitusikan lagi K2-nya ke persamaan X yang kita dapat sebelumnya. Maka tadi sebelumnya X-nya apa? X kita peroleh 33 ditambah 35 K2. Dan kita tahu K2 itu sama dengan 9 ditambah 11 K3. Maka kita substitusikan K2 ke sini. 35 ya. Kita substitusikan, maka kita peroleh X akan sama dengan 33 ditambah 35 dikali 9 ditambah 11 K3. Maka kita peroleh 348 ya, 348 ditambah 385 K3. Dan X yang ini, X dengan kombinasi linear yang ini sudah memenuhi ketiga syarat di atas. Jadi X yang ini sudah memenuhi X mod 593, X mod 7 sama dengan 5, dan X mod 11 sama dengan 7. Dia sudah memenuhi ketiga syarat ini. Maka dari itu kita bisa bilang, nah bentuk kombinasi linear ini bisa kita nyatakan dalam bentuk kongruen. X kongruen dengan 348 mod 385. Jadi kalau ditanya bilangan apa yang memenuhi ketiga syarat ini, bilangan tersebut adalah 348 ditambah K kali 385. Jadi semua bilangan 348 yang di plus minus 385 dikali sebuah bilangan bulat. Oke, mungkin segitu aja video gua tentang Chinese Numerical Problem. Semoga membantu videonya. Kalau enggak silahkan dikontrol lagi siapa kamu membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.